Di dunia investasi mungkin sekarang terbagi dua kubu nih. Ada yang suka dengan kripto, juga ada yang suka dengan saham. Tapi ada juga kubu lain nih yang nggak terima. Mereka yang hold Bitcoin dan mereka yang hold emas. Kita akan lihat dari beberapa aspek ya, antara emas dan Bitcoin. Di video ini kita akan mengulas secara berimbang berdasarkan fakta dan data antara emas dan Bitcoin. Yang pertama, kita lihat dari sisi historisnya. Tentunya nih, historis emas jauh lebih panjang daripada Bitcoin. Emas udah ada semenjak dunia ini diciptakan, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Emas digunakan sebagai uang dan alat tukar sejak tahun 550 sebelum Masehi di Lydia, sekarang daerah Turki nih. Karena berharga, emas diperebutkan oleh berbagai pihak. Kerajaan bangkit dan tumbang karena emas. Hingga hari ini, emas masih dianggap sangat berharga dan digunakan di berbagai industri, meski nggak lagi digunakan sebagai uang sejak Presiden Richard Nixon melepas standar emas. Sementara Bitcoin baru ada sejak Januari 2009. Jadi data historis Bitcoin nggak sejauh dan selama emas. Yang kedua, kita lihat dari penciptanya. Pencipta emas tentu saja adalah alam semesta. Dan para saintis percaya emas berasal dari meteorit yang menghujani bumi 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Yang pasti kita nggak bisa membuatnya sendiri. Sementara Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang hingga kini kita masih belum tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini. Bisa aja Satoshi Nakamoto adalah orang yang sangat pintar, bisa institusi, bisa kelompok masyarakat. Ya, kita nggak pernah tahu siapa Satoshi Nakamoto ini. Bitcoin memang man-made, memang buatan orang. Tapi Bitcoin nggak bisa diciptakan ulang atau ditambah jumlahnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, yang ketiga, kita akan bandingkan dari jumlah supply-nya. Jumlah maksimal supply emas tepatnya berapa, kita nggak tahu. Bisa aja nih tiba-tiba ditemukan sumber emas baru yang bisa ditambang. Atau bisa juga suatu hari nanti emas bisa ditambang di meteor yang ada di luar angkasa langsung. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, saya yakin suatu hari nanti hal itu bisa dilakukan. Ada asteroid yang katanya memiliki kandungan emas yang bernilai 700 quintillion dolar. Tapi ketika ada tambahan supply, tentunya asetnya nggak lagi menjadi langka dan nggak berharga. Ujungnya harganya turun. Sementara Bitcoin, jumlah maksimal supply-nya hanya 21 juta koin saja dan nggak bisa ditambahkan lagi untuk selamanya. Hal ini yang membuat makin hari Bitcoin menjadi semakin langka karena sudah mendekati titik maksimal supply-nya. Belum lagi Bitcoin yang hilang karena kecerobohan pemilik Bitcoin, misalnya karena lupa key phrase dan lain-lain. Yang keempat, ada isu lingkungan. Nah, isu lingkungan menjadi isu yang penting di abad ke-21 ini. Banyak pihak yang berlomba-lomba mengurangi jejak karbonnya. Misalnya China yang punya target bebas karbon pada tahun 2060. Menambang emas dari dalam perut bumi punya dampak kerusakan yang luar biasa pada lingkungan. Dan ini adalah kerusakan yang nggak dapat dikembalikan lagi ke asalnya. Sementara Bitcoin, kalau dibandingkan dengan emas, lebih ramah lingkungan. Karena Bitcoin bisa ditambang dengan menggunakan energi yang terbarukan atau energi yang lebih murah. Tambang Bitcoin nggak merusak lingkungan secara permanen. Bahkan nggak ada kerusakan sama sekali pada aktivitas penambangan Bitcoin karena terjadi di network komputer. Yang kelima, kita lihat dari fungsi moneter. Meskipun emas adalah uang yang sebenarnya, uang dari alam semesta, dan dulu pernah dianggap sebagai uang, tapi di abad ke-21 ini, emas nggak punya fungsi moneter. Di abad ke-21, emas nggak praktis, nggak portable, nggak mudah dipecah, dan bukannya mempermudah transaksi, tapi kalau kita pakai emas, malah mempersulit transaksi di era yang serba digital ini. Kekayaan yang berupa emas nggak mudah dipindah, apalagi lintas negara saat terjadi bencana ataupun perang. Nah, tentang emas dan fiat, saya sudah pernah bahas di video yang ini ya, teman-teman bisa nonton. Sementara Bitcoin mempermudah transaksi,
karena bisa dilakukan dengan cepat melalui Lightning Network. Bahkan bisa lintas negara. Bitcoin juga mudah digunakan sebagai satuan hitung. Kalau teman-teman lihat di exchange teman-teman, pasti sudah ada total porto berdasarkan Bitcoin. Bitcoin juga mudah dipecah dengan satuan 1 Satoshi. 1 Satoshi adalah 0,0000001 Bitcoin, 0 dengan nolnya 8 kali di belakang. Bitcoin juga portable, sangat mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya digital. Bisa diakses dimanapun, yang penting kita tahu 24 key phrase kita. Dan nilai Bitcoin di mana-mana pasti sama di seluruh dunia. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, jumlah Bitcoin limited. Sementara jumlah maksimal supply emas masih belum diketahui. Kemudian tentang resiko nih. Kalau resiko ini konteksnya adalah nilai finansial, emas jelas sangat aman karena harganya lebih stabil dan nggak volatile. Tapi bukan berarti menyimpan emas nggak ada resikonya. Resiko dari menyimpan emas adalah, yang pertama adalah pencuri. Ya, emas gampang banget dicuri. Mengapa pada zaman dahulu banyak kerajaan saling menyerang? Tentu aja mereka mencari emas. Contohnya nih, pada tahun 215 sebelum Masehi, Roma mencuri emas dari Macedonia. Atau setelah Nazi tumbang, emasnya dibagi rata pada Amerika, Inggris, dan Prancis. Bukannya ini juga adalah pencurian ya? Hingga hari ini masih banyak korban Holocaust yang meminta emasnya di Federal Reserve. Penyimpanan emas juga susah. Untuk menyimpan emas dalam jumlah besar, tentu perlu tempat khusus, penjagaan yang ketat, dan lain-lain. Belum lagi nih, memindahkan emas dalam jumlah besar ini susahnya bukan main. Teman-teman pernah nonton Money Heist kan? Emas juga terbatas dengan jurisdiksi dan nggak mudah dibawa lintas negara. Buru-buru nih lintas negara, lintas pulau aja, kalau kita naik pesawat susah lo bawa emasnya. Kalau teman-teman bawa emas misal 3 kilo aja nih masuk ke negara lain, teman-teman pasti akan tertahan di bea cukai. Dan ini juga alasan di zaman dahulu nih ada keluarga kaya yang kemudian jatuh miskin ketika negaranya tumbang dan mereka harus bermigrasi. Mereka jatuh miskin karena emasnya nggak bisa dibawa. Bitcoin hadir sebagai solusi atas semuanya itu. Bitcoin nggak bisa dicuri. Network Bitcoin juga nggak bisa dihack. Mengapa nggak bisa dihack? Network blockchain hanya bisa dihack dengan 51% attack, yaitu ketika sebuah network dikuasai pihak tertentu hingga 51%. Sedangkan Bitcoin, 51%-nya ini terdiri dari 11.000 entitas. Bitcoin seseorang hilang karena kelalaiannya sendiri. Misal lupa key phrase, atau ditaruh di exchange yang nggak kredibel. Bitcoin yang ada di exchange bukan milik kita sendiri karena kita nggak pegang key-nya. Itu kita titipin di exchanger. Kalau exchangernya bubar, ya ikut lenyap Bitcoin kita, bukan di hack network Bitcoinnya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Yang menganggap Bitcoin bisa dihack adalah kurangnya literasi tentang sistem blockchain dan Bitcoin. Bitcoin penyimpanannya juga sangat mudah. Yang penting kita hanya perlu mengingat 12 atau 24 key phrase kita, dan kita bisa mengaksesnya dari manapun. Bitcoin juga lintas jurisdiksi dan kita bisa mengakses Bitcoin kita dimanapun kita berada. Semisal ada perang nih di Indonesia, misal aja nih, kita bisa langsung mengungsi ke tempat lain. Di tempat lain, kita tinggal mengakses Bitcoin kita, membuka bisnis baru, dan tetap survive. Seperti yang Robert Kiyosaki bilang, kita bisa kembali bekerja dalam waktu 3 hari aja maksimal, dimanapun di seluruh dunia. Robert Kiyosaki yang dulu sangat cinta dengan emas, sekarang sudah beralih ke Bitcoin. Tapi bukan berarti Bitcoin tanpa resiko. Resikonya adalah regulasi. Meski sekarang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu, karena Bitcoin ETF-nya udah disetujuin oleh SEC, meskipun saat video ini dibuat dalam bentuk futures. Resiko yang berikutnya dari Bitcoin adalah volatilitas. Harga Bitcoin tentu lebih volatile dibanding aset lain. Tapi selama setahun sejak video ini dibuat, udah naik lebih dari 300% dengan drawdown 50%-an. Jadi menurut saya, kalau naik 300% dan drawdown-nya 50%, that's okay. Yang masalah adalah kalau kita nggak pakai uang dingin dan kita jual di saat harga murah. Justru di sini adalah peluang kita bisa beli Bitcoin dengan harga diskon.
Nah, kita lihat dari purchasing power-nya ya. Kalau kita membeli emas pada tahun 2016, purchasing power kita terhadap dolar bertumbuh sekitar 37%. Sementara, kalau kita membeli Bitcoin pada 2016, saat video ini dibuat, aset kita sudah bertumbuh lebih dari 9.000%. Pada 2016, satu Bitcoin hanya bisa membeli 0,6 troy ounce emas. Pada saat video ini dibuat, satu Bitcoin bisa membeli 36 troy ounce emas. Purchasing power Bitcoin akan terus meningkat seiring global adoption. Gimana dengan masa depan emas? Masa depan emas tentu aja tetap baik, karena emas adalah the real money from universe, uang asli dari alam semesta. Apalagi emas masih digunakan pada aneka industri, mulai dari perhiasan, elektronik, dan lain-lain. Tapi harganya akan cenderung stabil dan gak kemana-mana. Sementara masa depan Bitcoin masih cerah dan early adopter akan diuntungkan. Jadi kalau ditanya kapan saat yang tepat beli Bitcoin, jawabannya adalah sekarang. Karena harga Bitcoin 10 ataupun 20 tahun lagi pasti akan sangat amat jauh lebih mahal daripada hari ini. Masa depan Bitcoin tergantung dari beberapa isu. Yang pertama adalah spot ETF yang disetujui oleh SEC. Ketika emas dibuatkan ETF-nya pertama kali, harga emas langsung meroket. Hal yang sama akan terjadi pada Bitcoin, tapi dengan efek ledakan berkali-kali lipat. Isu yang kedua adalah global adoption. Makin banyak perusahaan yang memiliki Bitcoin sebagai uang kas perusahaan. Dan makin banyak pula negara yang mengakui Bitcoin sebagai legal tender. Selain itu, masih ada isu taproot, halving, wrap Bitcoin, inflasi, dan lain-lain. Kalau kita masuk Bitcoin pada saat semua itu udah terjadi, ya percuma. Moga-moga video ini menjawab tentang pertanyaan teman-teman, perdebatan yang terjadi antara emas dan Bitcoin.